Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Matnul Bina wal Asas fi ilmi saraf. Kitab Matan Bina membahas ilmu saraf. Ini sudah sempat lama tidak saya bacakan. Ini kita coba khatamkan insyaallah. Jadi sekarang halaman 9. Jadi judulnya Babur Ruba'il Abwabul Mulhaqi Birruba'i. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kitab Matan Bina itu pembahasan pertamanya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ada 6 bab, kemudian sulasi mazid. Sulasi mazid ada 3, ada yang ditambah 1 huruf, yang ditambah 2 huruf, yang ditambah 3 huruf. Nah, kemudian beliau membahas rubai mujarrad, yaitu 1 bab doang, dahraja, fa'lala. Kemudian langsung membahas tentang mulhaq. Nanti sesudah mulhaq baru pembahasan tentang rubai mazid. Begitu susunannya dalam kitab Matan Bina. Sulasi mujarrad dulu, kemudian rubai sulasi mazid, kemudian rubai mujarrad, kemudian mulhaq birubai, baru rubai mazid. Abwabul mulhaqi birrubai ini ada apa? Ini adalah pembahasan bab-bab yang dihubungkan dengan rubai. Jadi huruf dasarnya 3 huruf, kemudian dia ditambah huruf ilhaq sehingga tasrifnya di segi lafaz jadi sama dengan rubai mujarrad, sama dengan dahraja. Wasittatun minha limulhaqi dahraja. Bermula 6. Minha yang ada ianya 6. Darinya 35 bab itu sabit bagi mulhaq dahraja. Jadi sittatun kita i'rab mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah, nakirah enggak apa-apa karena ada na'at sesudahnya. Min huruf jar, ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan min. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal rafa', na'at kepada sittatun. Jadi sittatun mubtada bermula 6 yang ada ianya 6 darinya 35 bab itu sabit limulhaq dahraja. Nah, jadi bab tasrif semuanya sebagaimana di awal ada 35. 6 dari 35 namanya mulhaq dahraja. Arti mulhaq dahraja dihubungkan dengan dahraja. Sehingga tasrifnya nanti sama dengan dahraja. Lafadznya sama persis, harakatnya, sukunnya sama. Wa yuqalu li hadhihi sitti al-mulhaqu birrubai. Dan dinamakan orang, disebut orang, dikatakan orang bagi ini 6 akan mulhaq dengan rubai. Jadi 6 bab ini nanti namanya mulhaq birrubai, artinya dihubungkan dengan rubai. Tasrifnya yang dihubungkan. Dia ada 6 bab. Yang pertama al-babul awwalu fa'ala yufailu. Fa'ala yufailu. Al-babul awwalu fa'ala yufailu, bermula bab yang pertama itu fa'ala yufailu. Al-babul awwalu fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Bermula bab yang pertama itu fa'ala madinya, yufailu mudhari'nya, fa'alatan masdarnya, wa fi'alan juga masdarnya. Ada 2 masdar. Mauzunuhu, bermula yang ditimbangnya fa'ala. Bermula yang ditimbang dengannya fa'ala itu hauqala, yuhauqilu, hauqalatan, wa hiqala. Artinya fa'ala ini wazan pokok. Yang disamakan dengan fa'ala apa? Hauqala. Makanya beliau menyatakan mauzunuhu, bermula yang diwazankannya fa'ala itu hauqala. Artinya hauqala harus sama dengan fa'ala. Yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan. Jadi hiqalan ini asalnya hiukalan. Ya ini waw, hiukalan. Hiukalan. Kemudian huruf illat sukun di belakangnya kasrah, waw sukun di belakangnya kasrah, dirubah menjadi ya, jadi hiqalan. Pertanyaannya, boleh enggak kita melakukan i'lal pada bab mulhaq? Boleh dengan ketentuan i'lal atau ilat yang tidak mengganggu, tidak merusak wazannya.
tetap wadannya persis seperti fa'ala yuf'ilu fa'alatan wa fi'alan. Ya, sama seperti fa'lala yuf'ilu fa'lalatan. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan. Jadi wadannya sama, boleh ilal. Adapun ilal-ilal yang merusak wadan. Ketika kita ilal seperti idgham misal, kamu masukkan huruf ke dalam huruf itu merubah lafadznya, jadi nggak boleh. Jadi ada ketentuan khusus dalam bab ilhaq. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ziyadatil wawi bainal fa'i wal aini. Bermula tandanya bab yang pertama itu bahwa adalah madhinya bab pertama itu sabit di atas 4 segala huruf. Bi ziyadatil wawi dengan ditambah waw antara fa dan in. Jadi mulhaq, huruf ilhaq itu ada 3. Waw yang boleh ditambah waw, ya, dan satu huruf yang sama dengan lam fi'il nanti. Nah, jadi tandanya bab yang pertama ini bahwa adalah madhinya itu sabit di atas 4 huruf. Madhinya atas 4 huruf. 4 huruf ini bukan huruf asli semua. Huruf asli 3 doang. Ditambah satu huruf ilhaq jadilah 4. Bi ziyadatil wawi dengan ditambah waw antara fa dan in. Nah, jadi seperti misalkan haukala, asalnya hakala 3 huruf. Kemudian ditambah waw antara fa dan in untuk sama dengan dahraja. Kalau dahraja kan memang asalnya 4. Tapi haukala asalnya 3, hakala ditambah waw. Wa bina'uhu lil lazim. Bermula binanya bab yang pertama itu sabit bagi lazim. Dia binanya lazim doang, nggak ada yang muta'adi. Contoh, bahkan contohnya jarang kita temukan. Beliau memberikan contoh satu doang. Haukala zaidun. Arti haukala lemah, tua. Haukala zaidun, tualah si Zaid, lemahlah si Zaid. Ada juga yang mengartikan haukala itu lemah, maksudnya nggak mampu melakukan hubungan suami istri. Nah, itu bab yang pertama. Kemudian al-babus sani fa'ala yufailu. Bermula bab yang kedua itu fa'ala yufailu sama. Bab yang pertama fa'ala. Bab yang kedua fa'ala, artinya yang ditambah ya antara fa dan in. Kalau bab yang pertama yang ditambah waw antara fa dan in. Karena dalam ilhaq itu yang ditambah antara fa dan in, antara in dan lam nanti. Pertama ditambah waw antara fa dan in, kemudian ditambah ya antara fa dan in, kemudian nanti ditambah waw antara in dan lam, ditambah ya antara in dan lam. Satu lagi ditambah ya di akhirnya, ditambah huruf yang sama. Kita lanjutkan. Al-babus sani fa'ala yufailu. Nah, qala, berkata ianya musannif rahimahullah, al-babu sani fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Bermula bab yang kedua itu fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Masdarnya 2 juga. Maudunuhu baytara yubaitiru baytaratan wa biytaran. Ya. Bermula yang ditimbang dengannya fa'ala itu baytara, yubaitiru baytaratan wa biytaran. Jadi ya di biytaran ya asli. Kalau di bab pertama, ya yang dirubah dari waw, ini asli. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah madhinya bab kedua itu sabit di atas 4 huruf. Ya, jadi fi'il madhinya ada 4 huruf, tapi bukan huruf asli semua. Huruf asli 3. Asalnya batara. Kemudian ditambah satu huruf jadi 4. Bidziyatil ya'i dengan ditambah ya bainal fa'i antara fa dan in. Begitu ditambah ya antara fa dan in jadilah baytara. Wa bina'ahu lita'diyah faqat, dan bermula binanya bab yang kedua itu sabit bagi muta'adi saja. Jadi muta'adi, dia enggak ada lazimnya. Contoh baytara Zaidul kalama. Baytara artinya meraut. Meraut oleh si Zaid akan pulpennya. Ai syaqahu, membelah ia akannya pulpen. Jadi membelah meraut. Nah, al-babus salisu fa'wala yufa'wilu. Bermula bab yang ketiga. Bermula bab yang ketiga dari 6 bab mulhaq itu fa'wala yufa'wilu. Jadi fa'wala yufa'wilu sebagaimana di atas tadi, dia ditambah antara in dan lam. Jadi gampang cara mengingat mulhaq itu. Pertama ditambah waw antara fa dan in. Kemudian ditambah ya antara fa dan in. Kemudian ditambah waw antara in dan lam. Fa'wala yufa'wilu. Qala, berkata yang musannif, al-babu salisu fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Bermula bab yang ketiga itu fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Maudunuhu
bermula yang diwazankan atau yang ditimbangkan dengannya fa'wala itu jahwara yujahwiru jahwaratan. Jadi asalnya jahara, menjiharkan, membesarkan suara. Nah, kemudian ditambah waw jadilah jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin, dan bermula tandanya bab ketiga itu bahwa adalah madhinya bab ketiga itu sabit di atas 4 huruf. Madhinya 4 huruf, huruf asal 3, huruf ilhaq 1, yaitu waw antara fa dan in. Bi ziyadatil wawi bainal aini wal lami. Antara in dan lam, dengan ditambah waw antara in dan lam. Wa bina'uhu aidan lita'diyah, bermula binanya bab yang ketiga pula itu bagi muta'adi. Jadi muta'adi faedah bab. Contoh, jahwara zaidul Quran. Jahwara zaidun, membesarkan suara oleh Sidit akan Quran. Maksud membesarkan suara oleh Sidit akan Quran, ketika dia membaca Quran membesarkan suaranya. Kemudian al-babur rabi'u fa'yala yufa'ilu, bermula bab yang keempat itu fa'yala yufa'ilu. Fa'yala yufa'ilu. Nah, yaitu ditambah ya antara in dan lam. Fa'yala yufa'ilu. Qala, berkata yang musannif, al-babur rabi'u fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Bermula bab yang keempat itu fa'yala madhinya, yufa'ilu mudhari'nya, fa'yalatan masdar, wa fi'yalan juga masdar. Jadi sama, dahraja yudahriyu dahrajatan wa diharajan. Maudunuhu bermula mauzun, bermula maudunnya fa'yala itu asyara yu'asyu asyaratan wa isyaran. Jadi asalnya 3 huruf asara, ditambah ya antara in dan lam, jadi asyara yu'asyiru asyaratan wa isyaran. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin, bermula tandanya bab yang keempat itu bahwa adalah madhinya bab keempat itu sabit di atas 4 huruf. Di atas 4 huruf. Kita ingat huruf aslinya 3, huruf tambahan 1, yaitu bi ziyadatil ya'i bainal aini wal lami, dengan ditambah ya antara in dan lam. Ya antara in dan lam. Wa bina'uhu lazimi, bermula binanya bab yang keempat itu sabit bagi lazim. Jadi maknanya dia lazim. Contoh asyara zaidun, arti asyara tala'a, keluarlah oleh si Zaid. Jadi gampang kita ingat. Pertama mulha itu ditambah waw antara fa dan in, kedua ditambah ya antara fa dan in, ketiga ditambah waw antara in dan lam, keempat ditambah ya antara in dan lam. Al-babul khamisu fa'lala yufa'lilu, bermula bab yang kelima itu fa'lala yufa'lilu, artinya yang ditambah huruf yang sama dengan huruf lam. Qala, berkata ya musannif, al-babul khamisu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan, bermula bab yang kelima itu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Mauzunuhu, bermula yang ditimbangnya dengan fa'lala itu jalbaba yujalbibu jalbabatan. Jadi jalbaba asalnya jalaba, ditambah huruf yang sama dengan lam yaitu ba, jadi jalbaba, disebut mulha' rubai. Kenapa disebut mulha' rubai? Karena tasrifnya sama dengan tasrif rubai, yaitu dahraja yudahriju. Pertanyaannya, kenapa enggak diidghamkan? Ini ketemu 2 huruf yang sama, ba dan ba. Mestinya kan diidghamkan. Karena kalau diidghamkan, harokat ba pertama dipindah ke lam, kemudian baru ba dimasukkan ke dalam ba, jadi jalabba. Jadi kalau diidghamkan merusak wazan, tidak lagi seperti rubai. Karena rubai kan fa'lala dahraja, ini jadi jalabba, merusak. Jadi dalam bab ilhaq, ilat-ilat yang bisa merusak wazan hingga dia tidak mirip lagi dengan rubai tidak boleh. Makanya tidak diidghamkan, apa adanya. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin, bermula tandanya bab yang kelima itu bahwa adalah madhinya bab kelima itu sabit di atas 4 huruf. Bi ziyadati harfin wahidin, dengan tambahan huruf yang satu, min jinsi lami fi'lihi, dari jenis lam fi'ilnya, fi akhirihi, pada akhirnya fi'il. Wa bina'uhu litta'diyah, bermula binanya bab yang kelima itu sabit bagi muta'adi fakat. Contoh jalbaba zaidun, memakai jilbablah oleh si Zaid. Jadi bab yang kelima ini muta'adi, maksudnya muta'adi pada makna. Jadi ta'adi di sini muta'adi pada makna, lafadznya enggak muta'adi. Secara lafadz dia kelihatan lazim, tapi di maknanya muta'adi. Contohnya jalbaba zaidun,
menggunakan jilbab oleh sidit. Apa artinya menggunakan jilbab oleh sidit? Memakai oleh sidit akan jilbab. Jadi kan ada makna muta'adinya. Memakai oleh si Zaid akan jilbab. Jadi secara makna muta'adi, walaupun secara lafaz dia lazim. Idza labisa jilbab ini artinya. Apabila memakai yang sidit akan jilbab. Ketika sidit memakai ia akan jilbab, orang menyebut jalbaba Zaidun. Berjilbab oleh si Zaid. Jadi muta'adi secara makna walaupun secara lafadznya lazim. Al-babus sadisu, bermula bab yang keenam itu fa'la yufa'li. Jadi bab keenam dari mulhaq fa'la yufa'li. Ini yang ditambah ya, cuma ya-nya dirubah menjadi alif. Jadi huruf ilhaq itu enggak ada yang alif, tapi ya, waw dan huruf yang sama. Fa'la yufa'li. Qala, berkata yang musannif, al-babus sadisu fa'la yufa'li fa'layatan wa fi'la'an. Bermula bab yang keenam itu fa'la yufa'li fa'layatan wa fi'la'an. Jadi fi'la'an ini, an hamzah ini juga hamzah yang dirubah dari ya tadi. Pertama, fa'laya. Ya, karena di belakangnya fathah dirubah jadi alif, jadi fa'la. Tetap ditulis dalam bentuk ya, padahal alif. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada huruf aslinya ya. Kemudian di masdar keduanya ketemu dua alif. Fi'la'an, maksudnya ketemu hamzah dan alif ini. Nah, jadi fi'layan, fi'layan. Fi'layan, fi'la'an. Fi'layan. Fa'laya yufa'liyu fa'layatan wa fi'layan asalnya. Jadi ya berada di ujung dirubah jadi hamzah. Jadi fi'la'an. Maudunuhu salka yusalki salkayatan wa salkaan. Bermula yang ditimbangnya dengan fa'la yufa'li fa'layatan fa'la'an itu salka yusalki salkayatan wa salkaan. Wa alamatu ayyakuna madhihi ala arba'ati harufin. Bermula tandanya bab yang keenam itu bahwa adalah madhinya bab keenam itu sabit di atas 4 huruf. Huruf aslinya 3, huruf tambahan 1. Bi ziyadatil ya'i fi akhirih, dengan tambahan ya pada akhirnya. Wa bina'uhu liladhimin faqat. Bermula binanya bab yang keenam itu sabit bagi lazim saja. Contohnya salka Zaidun. Salka Zaidun artinya tidur terlentanglah si Zaid. Nama ala kafahu, tidur ia di atas ku-nya. Apa bahasa Indonesianya? Ku. Lehernya. Jadi tidur terlentang arti salka. Wa yuqalu li hadhihi sittah al-mulhaqu birrubai. Dan dikatakan orang bagi ini 6 bab akan mulhaq dengan rubai. Wa ma'nal ilhaq ittihadul masdaraini. Bermula makna ilhaq itu bersatu dua masdar. Bersatu dua masdar maksudnya mulhaq bih wa mulhaq. Ini ada yang ketinggalan Bersatu dua masdar, masdar mulhaq dan mulhaq bih. Jadi misalkan salka ini mulhaq namanya, fa'la mulhaq bih. Jadi antara masdar dari salka dan fa'la sama, yaitu fa'la'an, salkaan. Nah, itu disebut mulhaq. Dan penggunaan mulhaq juga dalam kitab gundul dalam bahasa Arab tidak terlalu banyak, jarang kita temukan. Sampai di sini dulu, nanti baru lanjut kepada rubai mazid. Nah, ini dari pertama sampai sekarang kita sudah 25 bab tasrif. Berarti tinggal kira-kira 10 bab lagi. Jadi sulasi mujarad ada 6 bab. Fathah, kasrah, fathah, dhammah, fathahatani, kisrah, fathah, kisrah, kasrah, dhammatani. Kemudian bab yang ketujuh apa di sini? Bab yang ketujuh, jadi sulasi mazid 1 huruf, af'ala yuf'ilu. Bab yang ke-8, fa'ala yuf'ilu. Bab yang ke-9, fa'ala, alif antara fa dan in, fa'ala yufa'ilu. Bab yang ke-9, in fa'ala yanfa'ilu. Bab 10, bab yang ke-11, ifta'ala yafta'ilu. Bab 12, if'ala yaf'alu. Ke-13, tafa'ala yatafa'alu. 14 tafa'ala yatafa'alu. 15 istaf'ala yastaf'ilu. 16 if'aw'ala yaf'aw'ilu. Kemudian 17 if'awwala yaf'aw'ilu. 18 if'alla yaf'alu. 19 fa'lala rubai mujarrad yufa'lilu. Kemudian 20 masuk kepada mulhaq, ada 6 bab, jadi 25. Alhamdulillah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.